Tumben pakai rok. Aneh ya? Kelihatan gendut ya? Aku berat badan naik tahu. Celana jeansnya rada kesempitan udah. Habisan di rumah mulu. Ya jahit celana baru lah. Tapi gimana ya? Uang 200.000 mending dipakai jahit jeans atau disimpan dulu. Kan serem kalau tiba-tiba perlu uang lebih terus belum gajian kayak bulan kemarin. Ya kan bikin kamu nyaman itu penting juga. Lihat deh, kalau tiap jalan kamu repot beresin rok terus, kita kapan ngobrolnya? Ini mungkin rada melawan insting ya. Tapi economically bakal lebih wise loh kalau kita sebisa mungkin tuh nggak nahan pengeluaran. Nggak berlebihan, tapi jangan ditahan. Gimana maksudnya? Pas lagi gini, bukannya mesti hemat-hemat ya? Nanti kalau nggak cukup gimana? Makanya saya bilang tadi rada melawan insting. Pas zaman dulu nih, kita kan suka nimbun cadangan makanan tuh waktu mau musim dingin. Nah, masalahnya resource kita kan bisa basi. Kalau sekarang nilai resource kita, uang, itu basi enggaknya bukan ditentukan sama gimana cara kita nyimpen, tapi gimana performa aktivitas ekonomi. Bagus enggaknya ekonomi itu tergantung sama total nilai transaksi. Maksudnya gini, makin banyak uang yang dibelanjakan, berarti makin banyak orang yang terima manfaat dari uang itu. Sebaliknya, waktu orang memutuskan untuk nyimpen uang, dalam kondisi ekstrim, lama-lama permintaan bakal terus-terusan nurun tuh. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi juga bakal menurun. Permintaan yang menurun ini bisa bikin investasi pelaku usaha menurun, bahkan berusaha bisa langsung kolaps loh. Dampaknya bakal ada PHK atau pemotongan gaji yang bisa bikin angka kredit macet meningkat dan neraca perdagangan jadi minus. Tuh, dari nahan belanja bisa bikin dampak buruk kemana-mana kan? Tapi Shh, dengan nggak nahan pengeluaran, kita bisa bantu ekonomi kita buat tetap jalan dan stabil lagi. kita lo jelata, paling belanja berapa doang? Emang ngaruh gitu? Ngaruh dong, mau taruhan. Gini deh, baik enggaknya ekonomi itu dinilai dari pertumbuhan ekonomi. Nah, dasarnya itu pakai perhitungan GDP atau bahasa kitanya PDB. GDP atau PDB ini dibentuk sama 5 faktor. Konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran atau belanja pemerintah, sama selisih ekspor-impor. Tahu nggak, belanja rumah tangga tuh kontribusinya lebih dari setengah ekonomi kita. Besarnya itu bisa hampir 2 kali investasi dan bisa 5 kali lipat dari belanja pemerintah. Kebayang kan kalau pas lagi pandemi gini si kontributor mayoritas malah nahan-nahan pengeluaran. Lihat deh, tempat ayam goreng yang biasa kita lihat di sini aja udah berapa lama coba tutup. Kebayang nggak, supplier ayam, tepung, bumbu-bumbu, minyak, gas, bahkan orang yang nyewain tempat jadi nggak dapat pemasukan dan nggak bisa spending. Omset harian si tempat ayam goreng ini emang kelihatan kecil, tapi manfaat dia bisa berkali-kali lipat buat ekonomi kita. Dan lagi, di tengah kondisi begini, kita kan tahu beberapa sektor kayak pariwisata, industri perakitan, transportasi, itu langsung kena dampak gara-gara langkah mitigasi pemerintah. Nah, buat bantu ekonomi biar nggak makin buruk, baiknya kita belanjain tuh anggaran liburan kita yang gagal ke hal-hal lain yang dibutuhkan. Bisa sekalian bantu orang lain juga kan? Atau kalau bingung, diinfakin atau sedekahin aja deh. Pasti bermanfaat buat orang lain juga kan? Aku baru tahu loh yang tadi. Kirain yang ngaruh banget tuh diinvestasi sama pengeluaran pemerintah. Soalnya dia kan sekali keluar bisa miliaran sampai triliunan gitu ya. Yes, kayaknya sekali-kali kita perlu ngitung transaksi pasar kaget deh. Jangan cuma proyek infrastruktur aja. Iya ya, berapa transaksinya di pasar kaget? Iya, yang datang banyak, yang jualan banyak. Walaupun harga barangnya terjangkau, nggak bisa dibilang kecil kan? Coba bayangin kalau di total. Terus dilihat transaksinya ke pemasok juga. Dampaknya besar pasti. Iya juga ya. Apa? Kalau uangnya ku simpan, kayak nggak ada nilainya tau. Dompetku aja jadi penuh. Tapi kalau uangnya dipakai buat jahit jeans, siapa tahu kan ya dari margin bapak jahitnya jadi bisa beliin ayam goreng buat anaknya. Terus tempat ayam goreng yang tadinya hampir tutup, gak jadi tutup. Sih,
Oke. Emang gak ada yang tahu perkara gajian bulan depan, tapi uang ini ada yang beneran butuh sekarang. Yes, sama kayak kamu yang butuh jahit jeans baru sekarang. Oke. Apa aku diet aja ya?